know me, baby. Feeling. If you say you are, then I'll be there in a minute to break you off like I never left. Baby, this is love making, no having sex. Yeah. 'Cause when I get home, you gon' want this. Shawty gone so long, and I know you've been missing my love. La, 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 yeah. I know you've been missing my love. La, 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 yeah, yeah, yeah. No matter what, go through whatever. One thing remains, baby, 'cause I know you've been missing my love. In the past, and I'm sorry that it didn't last, but baby, I've been hoping in time you will. Oke. Sudah ada 20 orang yang masuk. Kita mulai saja ya, yang lain biar nanti bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Ini sudah ada 22. Sambil absensi ya di kolom chat ya. Oh iya, Bu. Oke, kita mulai. Apakah suara Boci bisa didengar di situ? Bisa ya? Videonya silahkan di-on-kan supaya Boci bisa lihat. Video mana? Ini goblok. Oke. Ayo videonya dihidupkan dulu. Ada yang di sekolah juga ya? Di sekolah? Ya. Ini kira. Nah, silakan dihidupkan. Nanti kita foto-foto lagi. Oke, kita langsung aja review tugas yang kemarin ya. Kita sudah ada berapa tugas yang ada di PBO? Ada yang masih ingat berapa tugasnya? 5. 5. Ada 5 ya. Tapi yang buat koreksi baru 4. Karena yang RPL 3 masih 4. Tugasnya baru masih 4 yang di-share. Nah, review dari tugas yang pertama. Masih ingat tugas yang pertama kemarin apa? PBO? Ada yang ingat gak? PBO yang pertama itu tugasnya dulu adalah pretest. Kalian menjawab pretest dan tidak ada yang mendapat nilai lebih dari 70. Nah, wajar karena hanya pretest. Nah, sebenarnya walaupun pretest, kalian masih bisa berkesempatan untuk browsing, cari materi, baca tentang apa itu PBO, kemudian baru jawab. Itu sebenarnya sudah diinstruksikan di tugasnya. Tapi tetap aja ada yang langsung tinggal jawab, waton ngumpul juga banyak. Dan nilainya ada yang 10, 20, itu juga tidak sedikit. Wajar, pretest. Tapi harapannya nanti setelah ada pelajaran PBO, kalian bisa meningkat nilainya. Ya. Nanti juga akan Boji share nilai-nilai kalian, siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas nanti akan kelihatan di situ. Kemudian tugas 2 kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat?
Tugas 2. Tugas 2, ada yang masih ingat tentang apa? Nggak ada yang ingat? Menjawab pertanyaan essay toh? Ya, Ya. Ada yang mendapatkan nilai 100? saya 82, Bu. Nah, bagus 80. Ada yang di bawah 70? Ada? Nggak ada? Nah, itu juga sama. Poinnya di sini adalah, sebenarnya kalian menjawab itu bisa browsing, kemudian bisa browsing, kemudian copy, tempel, atau paste, selesai. Tapi yang gue inginkan itu bukan seperti itu prosesnya. Di situ sudah ada materi yang diberikan dalam bentuk apa kemarin? PowerPoint ya. Dalam bentuk PowerPoint, prosesnya itu adalah membaca. Banyak dari kalian yang menjawab, makanya pertanyaannya ada, apa itu kelas? Apa itu objek? Apa itu instansiasi? Gitu kan? Banyak yang menjawab, apa itu objek? Jawabannya berkaitan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Padahal yang diinginkan bukan itu kan, di materi yang diberikan Bu Haji juga bukan itu kan. Nah, di sini jadi Bu Haji bisa lihat, oh anak ini ternyata ngopas dari internet. Mentah-mentah, tidak disaring dulu. Padahal materi semua itu sudah ada di file yang diberikan. Karena dia nggak mau baca, ya wes gampang, cara golek gampangnya, copy paste dari internet, bar. Tapi imbasnya pada apa? Nilai kalian. Karena budaya membaca itu sekarang sudah hampir hilang. Jadi yang menjawab yang mempunyai dapat nilai 100, kemungkinan besar dia baca dari materi. Paling orang buka lah. Kalian buka, kemudian dibaca, di situ ada semua jawabannya di situ. Itu di tugas 2. Banyak juga yang belum melakukan tugas 2. Kemudian di tugas 3. Tugas 3 itu ada instalasi NetBeans. Ada yang belum install sampai sekarang? Atau sudah semua? Saya sudah. Oke. Ada yang belum? Saya sudah. Yang belum tunjuk tangan mana? Raise hand. Marcella, kenapa Mbak Marcella? Belum install, kenapa? Ini di lab RPL ya? Iya. Nanti sekalian ketemu Bu Haji ya, Marcella ya. Alasannya apa Mbak kok belum menginstal? Kenapa? Belum bisa, Bu. Nggak bisa. Punya laptop? Ya. Punya laptop? Punya. Punya. Oke, laptopnya bisa dibawa ke sekolah, nanti kita install di sini bareng-bareng. Ya. Kalian sebenarnya kalau nggak punya laptop, solusinya kan bisa bersama teman yang lain, tapi nanti laporannya tetap harus sendiri-sendiri. Kemudian, laporannya jangan hanya kalian cari di internet, tutorial instalasi NetBeans, kemudian buat kopas, kayak Word, jenengi ke nama kalian masing-masing, kelas, kemudian buat PDF, kumpul. Banyak yang seperti itu. Makanya kenapa Bu Haji Aku enggak loh, Bu. Aku enggak loh, Bu. Gimana? Aku enggak kayak gitu loh, Bu. Ya, ada yang seperti itu. Ada, tidak hanya 1-2, banyak yang seperti itu. Cuman apa namanya, copy paste dari internet, terus dibuat di Word, dikumpulkan. Kemudian selfie. Selfie juga tidak menunjukkan laptop yang ada NetBeans-nya. Banyak. Kemudian ada lagi yang membuat dengan video. Ada yang merasa membuat tutorial dengan video? RPL 1, ada enggak? Enggak ada? Apa, RPL Bu? 2?
Nggak ada, juga? Bu, nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya RPL 3. 2 Siapa, orang. Bu? Siapa? 2 orang. Siapa, Bu? Duh, lupa namanya. Noval sama Dewi apa ya? VV kayak Bu. Gimana? Enggak. Bukan Dewi. Sebentar. VV, Bu. VV. Bukan. Iya, tak, Bu. Instalasi. Dwina? Enggak. Dwina? Siapa, Bu? Dwina. Ada nggak ini Dwina? Oh, enggak tahu aku, Bu. RPL 3 Dwina. RPL 3 Dwina. Kayaknya belum masuk ya. Belum masuk sini ya. Nah, hanya 2 orang itu yang mengumpulkan dengan dibuat apa namanya video. Yang lainnya hanya tinggal golek penai gampangnya. Tapi nggak masalah. Yang di sini juga Bu Haji jadi bisa tahu mana yang pintar buat video, yang nanti bisa direkomendasikan ke animasi. Di sini juga banyak LKS animasi, LKS web, LKS software aplikasi. Ada 3 di RPL. Nah, nanti dari sini Bu Haji bisa lihat mana yang pintar coding, mana yang pintar buat video atau desain. Nah, itu nanti akan direkomendasikan kepada Bapak Ibu guru yang mengampu LKS tersebut. Bu, maksudnya output itu apa, Bu? Output. Iya, Bu. Output apa, Bu? Aku dikembalikan, Bu. Oh, ya nanti kita bahas. Belum sampai situ ya. Oh, iya. Sampai situ. Tadi sampai mana, Bu Haji ya? Sampai LKS, Bu. Sampai LKS. Jadi, kalian di kelas 11 ini silakan berlomba-lomba untuk unjuk diri supaya Bu Haji, Bu Ana, Bu Ria, Bu Lili, dan Bapak Ibu guru RPL bisa tahu kompetensi yang kalian miliki. Dan nantinya akan menjadi kandidat LKS. Kalian sudah tahu kan kalau RPL dari kemarin sudah menjadi juara 1 semua LKS di tingkat kabupaten. Nah, harapannya kalian sebagai bibit selanjutnya akan membawa itu kembali menjadi juara 1 lagi. Itu harapan kami seperti itu. Kemudian tugas 4. Bentar, tadi yang di mana? Yang dapat tadi tugas berapa yang ditanyakan? Tugas 4, Bu. Kok dikembalikan kenapa? Kan udah komplit, tugas Bu. 4. Tugas 4 itu membuat program ya, udah mulai buat program ya. Di sini Ampun. banyak sekali yang masih error tapi sudah dikumpulkan. Ada yang seperti itu? Siapa, Bu? Banyak, enggak cuma 1, 2, banyak sekali. Tapi aku enggak tahu, Bu. Sebentar. Masih error itu indikasinya apa? Kalian ketika ngetik ada garis bawah ini, wajib tunjukkan share screen. Muncul nggak di situ? Muncul di situ? Malah mukanya ada 2, Ibu. Hah? Mukanya ada 2? Mukanya siapa? Iya. Mukanya Ibu itu. Muncul, Bu. Muncul. Sudah, Bu. Muncul. Ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Terlihat nggak di situ? Nah, ini. Ini punya siapa? Sri. Ini cuma salah satu. Yang seperti ini. Baci hanya mencontohkan 1. Itu banyak sekali skrip yang dikumpulkan. Nah, ciri-ciri masih error skripnya seperti ini. Ini masih error. Yang tidak ada outputnya. Kira-kira ini yang salah di mananya? Ada yang tahu nggak? Spasinya. Pakai spasi itu, Bu. Yang mana? Spasinya, Bu, spasinya. Harusnya kan nggak pakai spasi. Dari awal aja ini sudah
Salah loh ini. Package latihan. Jenis kelaminnya dijadiin satu, Bu. Ya, ini ada satunya ya. Nah, di sini coba kalian cek lagi contohnya. Package latihan 4, apakah ada embel-embel seperti ini? Ada, Bu. So, Enggak ada, Ding. sama jenis kelamin. Nggak ada. Kemudian di bawahnya ada public class latihan 4. Di sini juga ada embel-embelnya. Harusnya gimana? Oke, kita coba nyekrip aja nanti. Nah, kemudian ini masih merah-merah. Ada yang biasanya di sini tidak ada titik komanya yang belakang. Biasanya seperti itu. Oke, ini cuma review dulu, kita lanjutkan nanti. Ada juga yang mengumpulkan dengan, ini punya siapa ya? Ini kamu pakai apa, Mbak? Vanessa Dwi Amiyarti, ada nggak orangnya? Enggak tahu, Bu. Ini ada satu dua anak sepertinya yang pakai ini. Jadi kalian itu pasti bingung ya antara PWPB sama PBO. PWPB aplikasinya pakai apa kemarin? Kalau PBO kan NetBeam, kalau PWPB pakai apa? Halo? Halo, masih bisa didengar? Masih, Bu. Oke, maaf ya, tadi internetnya sekolah ada bermasalah. Kita lanjutkan, tadi sampai mana ya? Share screen. Sampai sini? Nah, ini tadi Ya, Bu. ada yang mengumpulkan Bu, tapi pakainya tidak mau NetBeam. kita untuk ikut masuk gimana Bu di ruangannya? Kalau masuk berarti dimatikan itunya. Soalnya nanti bergema. Kita udah absen. Nggak apa-apa Bu. Iya, ya, boleh. Boleh. Oke, silakan masuk. Di belakang nanti ya. Supaya tidak bergema. Ini siapa? Banyak ya? Marcella. Oke, di sebelah sana satu-satu. Ke belakang ya. Belakang. Satu meja, satu aja. Islam ini dari AKM. Duduk ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi kan sampai ini yang dipakai bukan NetBeam, tapi yang dipakai adalah aplikasi PWPB. Mana Vanessa ada di sini? Vanessa? Nggak ada. Vanessa masuk nggak sini? Ada enggak Vanessa? Ini ada 2 orang yang seperti ini. Jadi jangan salah lagi ya. Jangan salah aplikasi lagi. Kalau PWPB pakainya Saplim, kalau NetBeam itu pakainya di PBO. Ada lagi. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Nanti ini dibahas aja. Nah, ini ada lagi yang mengumpulkan tugas PPB tapi ke PBO. Anak hiding itu adanya di PPB.
Jelas ya, jangan sampai tertukar lagi. Kemarin ada yang mengumpulkan tugas PPO ke Bu Ana juga ada katanya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak. Ya, oke. Tadi pertanyaan output itu, oh ini belum ada outputnya. Oke, kita coba untuk membuat script. Muncul di situ gambar netpin? Muncul enggak? Muncul enggak? Muncul, Bu. Muncul ya? Muncul. Bukan delete, ditutup aja. Terus. Kita coba Bu buat latihan dulu. Latihan 4. Oke, latihan 4. Bukalah aplikasi NetBeans. Ya, langkah kedua, buatlah project dengan cara klik file, kemudian new project. File, new project. Kemudian pilih Java Application. Java Application. Kemudian next. Kemudian langkah keempat, langkah kelima, masukkan nama Anda lalu klik browser. Browse-nya maksudnya, bukan browser ya. Nah, sebenarnya yang miss, banyak yang tanya sama Bu Haji, error itu sebenarnya yang miss itu di sininya. Instruksinya ada yang keliru. Instruksinya ada yang keliru sehingga menyebabkan banyak kesalahan. Kita buat dengan nama Anda ya, coba. Contoh Haji, gitu ya. Kita buat seperti ini. Kemudian project location-nya kalau tidak diganti nanti dia akan bertempat di dokumen, kemudian folder NetBeans project. Tapi kalau mau disimpan di tempat lain, kalian tinggal browse aja. Cari tempat yang kalian inginkan. Misalnya kita buat lagi di sini latihan Java. Nah, kita simpan di sini. Kalau sudah, kemudian kita klik finish. Nah, sudah muncul seperti ini punya kalian kemarin? Udah. Ya, sama ya. Nah, sebenarnya ini instruksi ini sebenarnya keliru. Bukan diganti dengan latihan 4, tapi dia akan otomatis berubah dengan nama kita masing-masing, nama file kita tadi. Seperti ini. Itu. Ini adalah instruksi yang salah. Jadi, maaf karena kemarin ngeditnya terburu-buru. Tapi ternyata ada juga yang bisa menyelesaikan itu. Salut dengan mereka yang tidak error tapi langsung tahu salahnya di mana. Nah, sekarang kita coba untuk membuat variabel. Nah, kalian kalau mau membuat script di NetBeans di Java, itu selalu ada yang namanya metode ini. Ini namanya metode public static void main. Nah, ini untuk menampilkan dan memproses script yang kita buat. Nah, sekarang kita scriptnya di sini nih.
string nama. Kemudian setelah string nama apa? String String itu. kelas. Oke. Nah, di situ ada underscore merah, berarti tandanya dia error. Harusnya yang benar apa skripnya? S-nya gede. Apa? S-nya besar. S-nya besar. S apa sih gede? S Ini ya, string tuh. string harus S besar. Jadi diperhatikan jika kalian ngetik kok ada yang merah, oh berarti itu salah. Harus dibenarkan. Kemudian setelah string nama ada nama ID. sama dengan nama kita. Kita misalkan Andi. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kelas diisi apa? RPL. Kelas RPL. Jangan lupa titik koma, karena kalau tidak dikasih titik koma, dia akan error. Nah, setelah seperti ini, kita buat output. Nah, ini tadi sebenarnya kita mendeklarasikan deklarasi variabel. Kalian kelas 10 sudah dapat materi tentang variabel belum? Sudah. Enggak? Variabel. Belum, Bu. Sudah, tapi paling orang nggak teke mesin. Variabel di dalam pemrograman itu ada beberapa tipe data. Nah, variabel sendiri itu apa? Variabel adalah tempat menampung data. Jadi kalau misalkan kita mau makan bakso, variabel itu ya mangkoknya, wadahnya, wadah datanya. Datanya dalam hal ini adalah bakso. Kemasannya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada string, ada nama. String di sini adalah tipe data. Ada yang masih ingat tipe data ada berapa? Apa aja selain string? Kelas 10? Kita. Lupa, Bu. Ada string, ada integer, ada double. Ingat nggak? Lupa, Bu. Ingat atau belum pernah tahu? Lupa. Lupa, belum pernah Mbak? Pernah belum dapat itu? Lupa. Oh lupa, berarti harusnya Pernah. sudah pernah loh ya. Dibuka lagi file-file di kelas 10. File-file di kelas 10 silahkan dibuka lagi tentang tipe data dan variabel. Nah, syarat membuat variabel. Variabel di sini variabelnya adalah nama dan kelas. Kemudian ini tipe datanya. Syarat membuat variabel itu tidak boleh memakai Kovalen. Tidak boleh ada spasi. Ya. Tidak boleh ada spasi. Kalau mau dikasih spasi, kalian ganti aja dengan underscore. Kalau ada spasinya nanti error. Nah, kemudian ini deklarasinya, deklarasi variabelnya, deklarasi mangkoknya. Sekarang kita isi. Mangkoknya kita isi. Pengisian variabel. Kita isi nama, kita isi dengan Andi. Boleh yang lain? Boleh dengan nama yang lain? Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Yang penting jangan lupa ada petik 2-nya. Dan ini outputnya. Kita buat output di sini memakai system.out.println. Println, ada ln-nya. Kenapa tidak print aja? Ada yang tahu alasannya? Sebenarnya print gini aja sebenarnya udah bisa. Tapi kenapa harus ada ln-nya? Karena output. Gimana? Karena output. Karena output. Nah, ini semua output. Iya. Juga output. ln di sini artinya line, ya. Line apa? Artinya line. Baris, ya. Jadi print line itu dia nanti akan ngetiknya dalam satu baris. Tapi kalau print aja itu nanti coba nanti kita lihat bedanya ya. Print line.
Ini dalam satu outputnya seperti apa? Nama saya. Jangan lupa dikasih spasi, kemudian tanda plus untuk menambahkan variabel nama. Kemudian dipakai lagi dengan Kelas. plus. Ada yang error lagi tuh. Yang benar apa? Ada yang tahu? Kurang arti. Kurang S. Kurang S. Kurang S. Sistem. Nah, sudah tidak merah ya. Sudah merah lagi. Nah, sekarang ini sudah selesai, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya kita tinggal klik aja di run di output. Nah, outputnya Gojek ternyata ada di sebelah sini. Nah, muncul. Nama saya Andi, kelas 11 RPL. Gitu. Gampang kan? Membuat skrip Java sederhana. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugas yang kalian tugasnya buatlah project dengan nama tugas 4 underscore nama lengkap. Buatlah inputan nama, kelas, jenis kelamin, hobi, bagian. Kemudian tampilkan hasilnya seperti latihan 4. Berarti kita buat project dulu. Kita buat project lagi dengan nama tugas 4. Kemudian klik finish, kita buat lagi seperti tadi. Ini di default aja, nggak usah diganti-ganti. Kemudian yang kita script adalah di bagian public static void main. Nah, kita deklarasikan dulu. Apa tadi yang dideklarasikan? Deklarasi apa namanya? Variabel. Variabel. Nah, sekarang jumlah variabelnya ada berapa? Yuk. Oh, tadi kan ada 2, nama sama kelas. Nah, sekarang ada berapa? 4. 6. Nah, kita buat nama lagi. Kemudian string apa? Oh, nama? Kelas. Kelas apa? Kelamin, jangan lupa tidak boleh pakai spasi. Terus apalagi setelah jenis kelamin? Hobi. Hobi. Setelah hobi apa? Badan. Berat badan. Badan. Kemudian Berat badan. badan. Nah, sudah dideklarasikan variabel. Tapi variabel di sini tipe datanya ada yang harus dirubah. Nah, kalau string, variabel string itu kan dipakai untuk tipe data yang hanya dipakai untuk angka dan huruf dan angka. Nah, kalau tinggi badan itu kan nantinya inputnya hanya angka, bernilai angka saja. Nah, kita ganti menjadi in. Oh. Tahu artinya in? Tahu artinya in? Ukuran. Iya, in ini apa? In tipe data in itu apa? Ada yang nggak tahu? Banyak yang nggak tahu toh. Integer. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Kelas berapa? Nggak pernah. 11.
Kelas 11 sekarang berarti. Kelas 11 di mapel apa? Nah, harusnya kan sudah dapat tuh di kelas 10. Ada integer, ada double, ada apa lagi? Kemudian ada string, ada Rangi. ya, Rangi. ada long, kemudian ada apa lagi? Boolean, ya toh? Nah, Ya. kalau boolean untuk benar dan salah, hanya dua kondisi. Seperti apa yang dua kondisi? Pak nanti cari ya. Kemudian yang in itu untuk angka, penilaian angka, bilangan bulat. Jadi kalau koma tidak masuk di situ. Nanti kalau koma masuknya tetap pembulatan. Nah, supaya bisa kita pakai komanya, kita tipe datanya memakai double. Double seperti ini ya. Itu untuk yang bilangan desimal. Desimal bisa juga dengan tipe data float. Float atau double itu bisa dipakai. Jadi nanti kalau kalian di tugas 5, nanti ada tugas 5, ada operasi pembagian, nanti pakainya jangan integer. Tapi pakainya kalian nanti adalah float atau double.